Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriani, guru SMP Negeri 17 Kendari, calon guru penggerak angkatan kelima Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 17 Kendari. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, rasa syukur tak henti-hentinya kita sampaikan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sosialisasi dan implementasi budaya positif. Nah, budaya positif ini bukan lagi hal biasa untuk di SMP 17, tetapi kita sudah melakukan, sudah kita mengimplementasikan, sehingga saya selaku calon guru penggerak angkatan kelima Kota Kendari akan menyampaikan dan akan memberikan lagi penguatan tentang bagaimana budaya positif yang ada di SMP Negeri 17. Nah, ternyata dalam budaya positif itu sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Merdeka Belajar mewujudkan profil pelajar Pancasila, ternyata memang kita memiliki kaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada visi guru penggerak dan budaya positif. Nah, budaya positif di sini adalah ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, hukuman, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, saya berdiri dulu, coba kita peragakan dulu. Jadi kita cobeklah kertas kecil saja, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Ya, kita praktik ya. Oke, nanti tetangganya saja bersebelahan, minta dia coba dengan berbagai cara untuk agar bisa membuka kepala kita. Nah, kemudian si B, jadi misalnya A, ini B, misalnya ini A, ini B, maka B itu mungkin buka mungkin dengan rayuan atau dengan dipegang tangannya kita supaya bisa terbuka. Bisa saja kita buka, bisa juga kita tidak buka, tidak ada masalah, tidak ada masalah ya. Nah,
Itu coba bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa ya, bisa menyuap. Ayolah, nanti saya kasih kita sesuatu. Nah, kalau kita buka, saya penasaran dengan apa yang kita tulis. Nah, apa saja yang kita lakukan, apakah kita membuka kepala kita ataupun tidak, bergantung dari siapa. Apa yang terjadi? Apakah kita mau bukakan atau kita tidak mau bukakan? Bergantung dari diri. Coba Ibu Fani, coba Ibu Fani, maju dulu Ibu Fani ke sini, Ibu Fani. Coba Ibu Fani ke sini, mau buka atau tidak mau buka? Coba Ibu Fani, mau buka atau tidak mau buka? Kalau saya tidak. Ya, apa alasannya? Alasannya karena ini kan pendirian saya. Tidak mungkin tuh saya mau buka atau saya kayak privasi saya selalu buka sama orang, tidak mungkin. Oke, tepuk tangan. Oke, yang membuka dan tidak mau dibuka kembali ke diri sendiri. Seperti itulah. Kita coba lihat stimulus respon itu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu respon ya. Maksudnya kita inginkan orang dia mau dengan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Sementara kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, kalau untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Kalau itu respon. Tetapi kalau teori kontrol, ya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian pada saat stimulus respon, pemaksaan ada pada bujukan biasanya gagal. Sementara kalau teori kontrol, kolaborasi. Ada kolaborasi, itu perbedaannya. Ada kerjasama. Kemudian model berpikir ada menang, ada kalah. Kalau kita pakai stimulus respon. Sementara kalau teori kontrol, semua menang-menang. Artinya begini, membuka dan tidak membuka masing-masing kita pemenangnya. Seperti itu. Lanjut. Disiplin positif. Tadi dari awal saya menyampaikan bahwa disiplin itu ada di SMP 17. Dari dulu kita tanamkan. Nah sekarang apa sih sebenarnya itu disiplin positif? Ternyata berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Jadi selama ini kita tahu disiplin itu kayaknya patuh begitu. Ternyata dari bahasanya itu adalah belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan tindakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Tapi pelajar Pancasila ada 6 elemen, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, gotong royong. 5, berpikir kritis. Dan keenam, kreatif. Nah, alhamdulillah saya ini yang mengamati dan merasakan 6 elemen ini yang sudah ada di SMP 17. Tinggal kita kuatkan, kita selaraskan dengan perkembangan zaman. Kemudian ternyata disiplin itu tujuannya adalah kontrol diri. Jadi kalau ada kita disiplin berarti kita mengontrol diri kita. Kemudian belajar untuk kontrol diri itu untuk mencapai tujuan. Jadi selalu itu ada tujuan. Tidak pernah kita misalnya melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Bagaimana maksudnya itu motivasi internal? Motivasi internal artinya motivasi dari dalam diri. Sedangkan motivasi eksternal berarti berasal dari luar. Misalnya kalau siswa, kalau kita gurunya berarti kita adalah motivasi eksternal. Karena kita selalu menggenjot anak-anak, memberi motivasi, semangat, dorongan. Sehingga ketika anak-anak biasa dia rajin atau apa itu bukan karena dari kita, tetapi dari dirinya, sekedar teori. Jadi anak-anak kalau misalnya dia sering terlambat, pasti itu motivasi dari dalam dirinya, bukan dari orang luar.
Kalaupun berpengaruh orang luar tidak seberapa. Nah, ternyata motivasi internal ini sangat mampu menggali potensi anak atas dirinya menuju tujuan yang bermakna. Lanjut. Nah, tadi dikatakan bahwa bahasa Latinnya disiplina, artinya belajar. Kemudian dari asal kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan menjadi berharga. Kemudian dalam budaya kita Indonesia ada namanya budaya yang disebut dengan kepatuhan. Jadi selama ini kita kan patuh dengan aturan. Untuk apa itu aturan? Agar kita patuhi. Kan seperti itu budaya Indonesia yang selama ini. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya anak-anak merasa tertekan karena ada konsekuensi. Itu sebenarnya. Kemudian bukan untuk dihargai atau untuk pencapaian suatu tujuan. Tadi sudah dibahas nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu bertujuan mulia, baik untuk individu ya. Kemudian bisa juga lintas bahasa, bisa lintas suku, ya, lintas agama. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebaikan dengan seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kita kenal untuk setiap anak di Indonesia itu kita kenal dengan sekarang adalah profil pelajar Pancasila itu. Kemudian nilai-nilai yang lain kan ada dari dulu kita bangun dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Kemudian nilai-nilai bertanggung jawab, percaya diri, berani, dulu itu sudah ada ya di dalam pembelajaran kita yang kita lakukan baik di kurikulum 2006 maupun kurikulum KTSP 2013. Nah, sebelum saya pindah di pembelajaran kedua, teori motivasi, mungkin ada pertanyaan mengenai disiplin. Teori motivasi ini untuk perilaku manusia ada namanya motivasi eksternal. Biasanya kalau motivasi eksternal itu yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang bagaimana itu? Misalnya anak-anak kita beri tugas misalnya tepat waktu, misalnya di sekolah datang apel pagi. Ketika dia datang, dia buru-buru datang. Mengapa dia tidak mau? Dia hindari hukuman. Karena kalau dia terlambat, biasanya kita sanksi yang lain, misalnya pungut sampah, membersihkan, atau yang bagaimana. Nah, itu ada kaitannya dengan konsekuensi dan biasanya ada namanya hukuman. Nah, itu dia hindari anak-anak sehingga anak-anak merasa tidak nyaman karena bukan dari dirinya tetapi dari luar. Seperti itu. Apa yang akan terjadi jika saya melakukannya? Kemudian motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan. Jadi biasanya kalau motivasi eksternal itu biasanya imbalan. Contoh kalau di dalam kelas, nah kerja tugasnya nak, kalau kamu aman, saya kasih kamu nilai A. Padahal itu sebenarnya kita keliru. Sebenarnya yang memberi nilai itu bukan guru. Semestinya yang memberi nilai itu siswa sendiri. Apapun dia kerja, selagi dia mengerjakan sesuai dengan petunjuk, maka dengan sendirinya otomatis ada nilainya karena dia sendiri yang melakukan. Nah, biasanya itu anak-anak yang tidak kita janji-janji itu imbalan, biasanya siswa yang tidak sanggup sebenarnya bekerja. Biasanya kan kita tahu oh ini anak tidak mau kerja, sehingga kita janji-janji kalau kau kerja nanti bisa kasih kau nilai begini, atau nanti saya kasih kamu hadiah. Biasanya kita lakukan itu ketika kita yakin anak itu tidak mau kerja. Tetapi coba perhatikan, siswa yang mau kerja tidak menuntut itu imbalan, tidak menuntut imbalan. Berarti anak itu yang memang selama ini yang bisa bekerja itu adalah motivasi dari dalam dirinya. Sedangkan siswa yang selalu mengharapkan imbalan, berarti siswa yang selalu minta imbalan itu berarti itu hanya motivasi dari luar. Nah, pertanyaan seberapa banyak, seberapa persen, berapa banyak dia
dapatkan kalau hanya dari luar, tapi coba kalau dari dalam diri. Dasar manusia. Jadi kita harus memiliki konsep tentang kebutuhan dasar manusia, karena kita hadapi adalah siswa, dia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhannya. Kebutuhan siswa, ada kebutuhan hidup bertahan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Jadi kita akan lihat nanti anak-anak kita yang butuh kasih sayang. Ada juga kesan hanya bertahan karena kehidupannya seperti itu. Ada juga anak-anak butuh kebebasan. Ada juga siswa yang hanya kesenangannya. Ada juga kekuasaan. Nah, dari kita inilah sebagai pendidik kita akan melihat anak-anak. Pada umumnya anak-anak yang mengalami broken home, broken home, itu rata-rata anak-anak kurang kasih sayang itu. Nah, rata-rata anak-anak kita itu setelah kita telusuri, saya di perwalian saya yang tahun lalu yang baru tamat ini ada 3 orang. 3 orang itu karena memang dia kasih sayang kurang. Ada yang bapak tidak pernah lihat orang tuanya, dia tinggal sama neneknya. Nah, ada juga sebaliknya, ada ibunya, bapaknya tidak ada lagi, meninggal. Ada juga orang tuanya dua-duanya lengkap tapi pada sibuk. Jadi memang anak-anak ini memiliki kebutuhan dasar. Kalau 5 ini kita bisa, kan kita harus mengetahui karakter peserta didik. Ya, karakter peserta didik. Baik dari segi sosial, budaya, kulturnya ya, kulturalnya, di mana dia berada, kondisi rumahnya, keadaan rumahnya, semua memang kita harus ketahui. Sehingga memang penyebab-penyebab munculnya sebenarnya itu adalah seperti itu. Jadi memang sebagai pendidik kita harus memang mengetahui bahwa ternyata anak-anak termasuk kita sendiri nih, bukan hanya anak, kita sendiri guru harus mengetahui kita berada di mana ini. Kita kebutuhan kita untuk bertahan, kemudian cinta dan kasih sayang, kita butuh cinta dan kasih sayang, perhatian, kita butuh kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Seperti itulah juga siswa, begitu juga kita guru. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kelas itu sudah melakukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa keyakinan kelas? Maksudnya kan kita sudah melakukan, sudah ada peraturan sekolah kita. Mengapa tidak itu saja? Mengapa perlu ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita perlu memiliki 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kita untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Coba kita lihat dulu mengapa kita menggunakan helm. Kan aturan seperti itu. Nah, sekarang coba kita hubungkan dengan keyakinan kita. Apa yang kita yakini dengan menggunakan helm? Berarti ada keselamatan ya, keselamatan kita, nilai yang kita inginkan supaya kita selamat. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu kaitannya apa itu? Kesehatan, keyakinan kita tentang pentingnya kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar kita disiplin. Betul, tepuk tangan untuk Ibu Agung semuanya. Bu, bagaimana sampai bisa kita buat suatu keyakinan sehingga menjadi budaya? Awalnya dari peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah, saya yakin di kelas masing-masing ada peraturan yang sudah ditempel itu, ada tata tertib dan karakter. Dari situlah kita berpijak lalu membuat keyakinan kelas ya. Yang dulunya dikatakan kesepakatan kelas. Mengapa dikatakan kesepakatan kelas? Karena siswa yang membuat kesepakatan bersama dengan teman-temannya dituntun, dipandu, diarahkan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian lahirlah lingkungan positif, aman, nyaman, dan bermakna. Sehingga lahirlah budaya positif di kelas itu.
Kita bisa bayangkan kalau 21 kelas, semua kelas itu sudah menerapkan itu, saya yakin menjadi budaya SMP Negeri 17 Kendari. Dan itu sudah kita nikmati. Contohnya yang kita sudah alami. Contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita yakin itu. Anak-anak baik di kelas berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengucapkan salam sebelum dan sesudah berpendapat. Anak-anak sudah melakukan, karena semua kelas sudah melakukan. Ketika dia menjadi budaya pernyataan yang negatif, misalnya tidak boleh terlambat. Tetapi apa di situ bagus pernyataannya? Tepat waktu. Misalnya menyetor tugas tidak boleh terlambat. Coba kita ganti menjadi positif, kalimat positif menjadi mengerjakan tugas atau menyetor tugas tepat waktu. Itu maksudnya. Jadi jangan kita gunakan kata jangan, tidak. Tuh, negasi namanya. Kata negatif. Jangan berbicara kotor atau berbicara kasar. Berarti kita ganti menjadi kalimat positif, berarti Bicaralah dengan sopan. iya, berbicara sopan dan santun, atau berperilaku sopan dan santun. Sopan dalam perbuatan, santun dalam berbicara. Kemudian kalimatnya singkat. Singkat di sini bukan sekedar singkat, maksudnya pendek, tetapi harus jelas, harus padat, mudah diingat. Maksudnya mudah diingat oleh siswa. Kemudian dapat diterapkan di dalam kelas. Jadi jangan sampai kita membuat kesepakatan menjadi keyakinan hanya sekedar digantung atau dipajang, tetapi tidak diterapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Keyakinan itu harus kedua belah pihak, baik guru maupun siswa. Misalnya ini berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian salam, mengucapkan salam sebelum dan sesudah belajar. Maka keyakinannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dari 92 contoh yang saya berikan dari 92. Kemudian tertib dalam belajar mengajar. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Awalnya saya pertama itu buat kesepakatan, saya komplain juga. Kenapa belajar mengajar? Iya, bukan hanya siswa yang tepat, gurunya juga supaya tepat masuk. Oh iya. Setelah kami menggeluti tentang keyakinan, ternyata memang keyakinan itu adalah janji guru dan janji siswa di dalam kelas, sehingga di situ disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri. Pertama dia saya tanya anak-anak, maksudnya bagaimana itu nak menjaga kebersihan diri? Maksudnya bukan teman-temanku itu udah coret-coret di sini. Ini anak-anak ini. Oh begitu, jadi Bu banyak yang tanda tangan di sini, dia gambar-gambar di sininya, berarti dia harus bersih diri Bu. Oke. Terus apa lagi? Bersih kelas, terus bersih sekolah. Kalau begitu nak, oke kita sepakat. Artinya saya bertanya, apa maksudnya itu? Ternyata anak-anak melihat teman-temannya dia kotori tangannya, ada kukunya, dia kasih apa itu tinta-tinta warna-warni. Oke, kita sepakat kalau kalian mau sepakat. Alhamdulillah. Kemudian di situ di keyakinan menjaga kebersihan kelas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas tadi, apakah kalau kita ingin merubah kesepakatan atau keyakinan kelas, apakah ada periode atau waktu-waktu tertentu atau ada masanya kita baru bisa merubah kesepakatan itu, atau setiap ada perubahan kita bisa rubah pada saat itu? Nah itu saja. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Ono. Jadi kalau kesepakatan kan kita kembali dulu, kesepakatan itu kan siswa yang membuat kesepakatan dengan teman-teman. Kalau dia merasa bahwa kesepakatan itu memang tidak cocok,
ternyata masih tidak mampu mereka lakukan. Mungkin ada yang memang seperti tadi, contohnya tadi topi, banyak teman-temannya melanggar sehingga dia mengatakan, Bu, maunya itu kita bisa kan Bu, kami mau sepakat bahwa tidak boleh pakai topi dalam, tapi saya bilang tidak boleh menggunakan kata negasi, harus kata positif. Bilang berarti Bu, baik 93 dan 92 itu, Bu bisa kita tambah Bu, boleh. Berarti di situ menggunakan topi di luar ruangan. Oke, pertanyaannya tadi, adakah waktunya, adakah masanya? Sebenarnya kalau jawabannya bergantung dari kebutuhan siswa. Karena siswa yang membuat sepakat, berarti dia yang membutuhkan. Nah, tinggal kita guru mengarahkan. Nah, kalau keyakinan, karena kan nilai-nilai kebaikan yang kita ambil itu yang bermanfaat memang untuk anak, bukan sekadar kita maksudnya begini, kita yakin nih itu anak-anak bisa seperti, tapi kenyataannya juga, tapi jadi memang bisa di apa istilahnya, direfleksi kembali apa manfaatnya. Jangan sampai juga kita membuat keyakinan terlalu muluk-muluk, sekedar hanya untuk menggugurkan, dipajang, dipromosikan di kelas, tapi ternyata anak-anak tidak mampu melakukan. Contoh, menyetor tugas, misalnya menyetor tugas tepat waktu, coba itu kita terapkan. Kalau diterapkan nih itu, lalu bersepuluh mata pelajaran, saya yakin kalau sudah dibiasakan, saya yakin tidak ada. Nah, saya beri contoh, saya sendiri nih, mudah-mudahan itu bukan kekeliruan yang saya lakukan. Nah, saya itu kan kamu sepakat menyetor tugas tepat waktu. Sekarang saya tidak tuntut benar atau salah jawabanmu dulu. Saya mau lihat dulu ada tidak tulisanmu. Yang penting, jadi anak-anak itu ketika Bu saya sudah selesai dan saya tidak pernah dulu datang melihat. Coba naikkan tangannya, siapa yang sudah menyelesaikan tugasnya? Bu, tapi salah Bu. Kenapa kamu tahu kalau salah? Iya Bu, salah Bu. Oke, satu kejujuranmu. Kamu sudah akui bahwa itu salah, berarti kau sebenarnya cerdas karena kau tahu itu salah. Nah, hanya bukan waktunya buru-buru ya, kita kerja misalnya dulu Bu tahu. Oke nih, berarti ada nilai plus di sini, ada kebaikan lain yang muncul. Pertama kejujuran. Yang kedua kan kita inginkan tepat waktu dulu. Mau benar mau salah, di belakang kita persoalkan benar salahnya. Ajak dulu anak-anak bertanggung jawab. Kalau sudah selesai itu, saya kasih nilai A, sikapnya A, karena sudah tepat waktu. Nah, sekarang kita pindah ke nilai pengetahuan, kan tidak dicampur itu pengetahuan dan keterampilan sikap. Sikapnya tersendiri. Nah, sekarang kita lihat di posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah menurut Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan yang melakukan kontrol. Jadi kita juga bisa di rumah. Jadi ini dengan teori kontrol ini bisa kita terapkan juga di rumah, bisa diterapkan memang di sekolah. Sehingga ada 5 kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Semua itu dilakukan harus terencana dan dilakukan oleh siswa. Aturan yang dibuat oleh itu siswa sendiri, guru membimbing, anak belajar menyelesaikan masalah, kontrol dari siswa sendiri, kehilangan waktu dan hak semangat untuk memperbaiki diri. Nah, ternyata itu posisi kontrol manajer yang sangat baik. Nanti kita lihat. Nih, bisa tampak, kita bisa lihat. Kalau penghukum, guru bisa berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau pembuat bersalah, merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya, ibu guru kecewa, bapak guru kecewa. Kemudian kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau memantau, menghitung dan mengukur. Sementara manajer mengajukan pertanyaan. Itu kalau manajer bertanya, mengapa nak? Mengapa sampai kita terlambat? Dia selalu bertanya dulu karena dia mau gali sebenarnya apa yang terdapat, yang apa penyebab sampai siswanya seperti ini. Kemudian kalau penghukum, guru biasa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, ya rasakan. Ini contoh saja. Kemudian kalau membuat orang bersalah,
Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu sangat lelah atau bapak sangat lelah, ibu stres hadapi kamu. Itu contohnya biasa. Saya stres nih hadapi kamu, ya. Kemudian sebagai teman, ayolah, coba nak kerja Mina, ayolah kasihan ibu guru ini, ya. Kamu tidak mau, ingat tidak, ibu tidak apa ini? Ingat tidak ibu pernah bantu, kamu kan pernah ibu bantu. Kemudian kalau pemantau, coba kamu terlambat, coba apa konsekuensinya? Coba itu kan kalau pemantau. Kalau kamu misalnya tidak kerja tugas, apa konsekuensinya? Selalu dia tanya itu aturan apa yang dia langgar itu, yang kena itu. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan? Nah? Apa yang kamu bisa memperbaiki? Bagaimana cara memperbaiki masalahmu? Nah? Bagaimana cara mengatasinya? Nah? Artinya selalu dia giring siswanya itu untuk menemukan masalahnya, menemukan solusinya. Kemudian hasilnya kalau penghukum, anak-anak yang kita hukum itu biasanya memberontak, melawan. Kemudian kalau pembuat orang bersalah, menyembunyikan, suka disembunyi kesalahannya, menyangkal, kemudian berbohong. Sementara kalau teman, ketergantungan. Maksudnya dia, anak-anak itu kayaknya bergantung dari kita, selalu berharap dengan kita. Kemudian pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anak itu biasa, contohnya keluar bajunya, dia itu bagaimana dia? Maksudnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau dia tidak diawasi lagi, dia melakukan lagi. Berarti kita memang posisi ketika tidak kita kontrol, dia akan melanggar. Seperti itu. Kemudian kalau manajer menguatkan, nah kamu berbuat salah, iya bu, saya salah bu. Kan semua manusia itu pasti ada salahnya. Iya bu, saya minta maaf. Saya tidak butuh maaf, tapi saya ingin kamu mengubah karaktermu. Iya bu. Nah itu berarti anak-anak tidak usah takut nak. Setiap orang pasti punya salah, tapi mudah-mudahan kesalahan yang kau buat itu bisa menjadi pembelajaran kamu. Nah itu berarti menguatkan anak-anak. Kemudian kaitan dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya selalu menjadikan kita lawan. Kalau kita hukum itu anak-anak, di depannya kita tunduk, tapi di belakangnya kita tidak ditahu nih. Kemudian membuat orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia kualitas. Artinya begini, selalu dia iya bu, tapi kenyataannya tidak. Ya. Kemudian teman, nah ini biasa bagaimana kalau kita berteman dengan anak-anak itu kayak terbuka begitu, tetapi dia selalu bergantung dengan kita. Kemudian pemantau, murid meletakkan guru sesuai peraturan dan hukum dunia yang berkualitas. Maksudnya memang ketergantungan kepada aturan yang berlaku, selalu berharap dengan konsekuensi. Kemudian manajer, murid meletakkan dirinya, jadi bukan gurunya. Kalau manajer jadi dirinya sendiri, siswa sendiri meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kemudian terakhir, murid berkata, kalau penghukum, biar saja, nanti juga dia marah-marah lagi. Itu biasa anak-anak yang biar saja, dia marah-marah. Nah, ada biasa itu anak-anak mengucapkan kata-kata begitu. Kemudian kalau pembuat bersalah, ya bu maafkan saya, boleh bu, kesendak mina bu. Nah, kemudian teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata seperti itu kak bu. Selama ini saya kan ibu baik sama saya, kenapa ibu seperti ini sekarang? Nah itu. Kemudian pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Biasanya kan kalau pemantau itu, coba ambil menyapu, bu, berapa meter bisa sapu ini ke ini bu. Nah saya sudah melakukan ini bu. Bagaimana kok bu? Saya sudah membersihkan ini bu. Karena memang dia selalu dipantau saja. Maksudnya selalu diingatkan, kamu tidak membersihkan kelasmu, bu. Coba kita lihat bu, sudah bagus kita sudah bersihkan itu bu. Karena memang dia selalu bergantung aturan, konsekuensi terus. Hanya dia melakukan karena orang lain, bukan dari dirinya. Ketika dia manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, sehingga ketika anak-anak membuat masalah atau kesalahan, dia sendiri yang menemukan dirinya, menemukan
masalahnya, dia sendiri cari solusinya, dia sendiri yang meyakini apa yang dia inginkan nanti untuk lebih bagus lagi ke depan. Jadi siswa sendiri tetapi tidak luput dari pendidik tetap mengarahkan, membimbing, mendidik, menuntun. Tidak lepas dari kita sebagai guru. Itu. Nah, bisa kita lihat ini. Pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan. Kamu itu kalau menyapu tidak pernah benar. Nah, itu termasuk sebagai penghukum itu. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini atau mau mendapatkan hadiah hari ini? Itu pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi memang dia selalu arahkan ke siswa. Siswa yang menemukan, siswa yang mendapatkan solusinya, menemukan solusinya, siswa juga yang mendapatkan keyakinannya apa yang terbaik untuk dirinya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir kalau menyetor tugas. Kamu selalu terlambat. Kamu yang terakhir. Mengapa kamu seperti itu? Nah, ternyata itu kata-katanya orang yang suka menghukumkan harus terjadi. Itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, biasa fisik, biasa kita sentuh fisiknya, bahkan hatinya dia tersinggung untuk jangka waktu lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Sementara kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, dia tidak suka itu aturan, tidak suka itu kepatuhan. Kemudian anak menghargai disiplin kalau dia konsekuensi. Kalau hukuman memaksa, paksaan. Sementara kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan. Artinya ada tanggapan dari respon dari siswa. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Contoh, ini mudah-mudahan tidak terjadi di SMP 17. Ketika anak terlambat, kita suruh dia buka kaos kakinya, sepatunya, baru suruh keliling kelas, lapangan. Tapi ketika dia misalnya belajar olahraga, karena olahraga itu kan praktiknya memang mereka misalnya ada olahraga bulu tangkis atau olahraga voli, kan ada pemanasan. Ketika misalnya dia terlambat, gurunya memberi, nah satu kali keliling dulu lapangan pemanasan. Itu tidak menghukum itu, karena ada kaitannya dengan materi pembelajarannya. Tapi kalau kita misalnya guru bahasa Indonesia, lalu ketika anak kita terlambat, kita suruh buka kaos kakimu, buka sepatumu, keliling dulu itu kelas, itu kita penghukum itu. Bukan konsekuensi. Hukuman itu anak belajar menyembunyikan. Maksudnya kalau ada kesalahannya dia sembunyikan rapat-rapat, karena tidak mau dihukum, sehingga dia sembunyikan itu. Tapi ketika konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian terakhir, kalau kita hukum biasanya marah, ada rasa bersalah, bahkan kita permalukan, bahkan merasa tidak dihargai. Sementara kalau konsekuensi, adanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Saya beri contoh. Anak itu kalau diberi konsekuensi, misalnya dia terlambat mengerjakan tugas, kita beri kesempatan, perbaiki dulu tugasmu kamu. Berarti waktunya hilang. Yang mestinya tadi dia lanjut dengan temannya, kita kasih waktu, perbaiki dulu tugasmu yang belum kosong. Berarti kita ambil waktunya itu. Berarti kalau itu konsekuensi, waktunya kita ambil. Yang mestinya dia ikut belajar, misalnya anggaplah materi kedua, dia masih di materi 1. Kalau konsekuensi kan misalnya dia tidak mengerjakan tugasnya, coba mencatat dulu, karena kamu tadi tidak mengerjakan tugas, sehingga waktunya terbuang, sehingga waktu untuk mengikuti pembelajaran tidak terikut lagi, sehingga ketika dia misalnya begitu lagi, dia akan ketinggalan. Itu efeknya kalau konsekuensi. Jadi memang ada baik, ada buruknya, tapi kita cari yang terbaik. Nah, ini terlalu kecil nih. Kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral. Ternyata ada namanya restitusi tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau restitusi kan anak-anak yang menemukan dirinya, bisa kembali ke kelompoknya tadi, misalnya dia
bermasalah lalu kita menggunakan membantu siswa untuk mengarahkan dia menemukan masalahnya, apa solusinya dan apa yang dia yakini, maka dia akan menjadi pentingnya restitusi. Nah, ada kaitan tadi segitiga restitusi itu ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, kalau misalnya menstabilkan identitas, setiap orang pasti atau pernah melakukan kesalahan. Itu contoh kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Maka nak, coba kamu jujur. Iya bu, saya memang salah bu. Berarti itu kita arahkan dia jujur dengan dirinya. Iya bu, saya salah bu. Berarti dia, kalau siswa mengatakan saya salah, berarti alhamdulillah. Kan ada biasa siswa sudah nyata-nyata keliru, itu yang mengakui. Nah itu yang bahaya. Nah dengan segitiga restitusi ini membantu siswa menemukan dirinya untuk lebih baik, untuk melakukan hal-hal positif. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lompat tadi. Nah, anak mengetahui kesalahannya lalu dia temukan dirinya di mana letak kesalahannya dan dia akan cari terus apa kira-kira solusinya supaya kamu jangan lagi begitu. Iya bu, saya tidak ulangi. Apalagi saya minta maaf nah bu. Jangan minta maaf sama ibu. Coba sama siapa? Sama temanku, saya salah. Oke. Berarti kalau anak dia tahu dirinya keliru, dia tahu kesalahannya. Kita masuk di posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah menurut Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan yang melakukan kontrol. Jadi kita juga bisa di rumah. Jadi ini dengan teori kontrol ini bisa kita terapkan juga di rumah, bisa diterapkan memang di sekolah. Sehingga ada 5 kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, pertanyaannya, semua itu dilakukan harus terencana dan dilakukan oleh siswa. Aturan yang dibuat oleh itu siswa sendiri, guru membimbing, anak belajar menyelesaikan masalah, kontrol dari siswa sendiri, kehilangan waktu dan hak semangat untuk memperbaiki diri. Nah, ternyata itu posisi kontrol manajer yang sangat baik. Nanti kita lihat. Nih, bisa tampak, kita bisa lihat. Kalau penghukum, guru bisa berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau pembuat bersalah, merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya, ibu guru kecewa, bapak guru kecewa. Kemudian kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau memantau, menghitung dan mengukur. Sementara manajer mengajukan pertanyaan. Itu kalau manajer bertanya, mengapa nak? Mengapa sampai kita terlambat? Dia selalu bertanya dulu karena dia mau gali sebenarnya apa yang terdapat, apa penyebab sampai siswanya seperti ini. Kemudian kalau penghukum, guru biasa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, ya rasakan. Ini contoh saja. Kemudian kalau membuat orang bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu sangat lelah atau bapak sangat lelah, ibu stres hadapi kamu. Itu contohnya biasa. Saya stres nih hadapi kamu, ya. Kemudian sebagai teman, ayolah, coba nak kerja Mina, ayolah kasihan ibu guru ini, ya. Kamu tidak mau, ingat tidak, ibu tidak apa ini? Ingat tidak ibu pernah bantu, kamu kan pernah ibu bantu. Kemudian kalau pemantau, coba kamu terlambat, coba apa konsekuensinya? Coba itu kan kalau pemantau. Kalau kamu misalnya tidak kerja tugas, apa konsekuensinya? Selalu dia tanya itu aturan apa yang dia langgar itu, dan kena itu. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini?
Apa yang bisa kamu kerjakan, nak? Apa yang kamu bisa memperbaiki? Bagaimana cara memperbaiki masalahmu, nak? Bagaimana cara mengatasinya, nak? Artinya selalu dia giring siswanya itu untuk menemukan masalahnya, menemukan solusinya. Kemudian hasilnya kalau penghukum, anak-anak yang kita hukum itu biasanya memberontak, melawan. Kemudian kalau pembuat orang bersalah, menyembunyikan, suka disembunyi kesalahannya, menyangkal, kemudian berbohong. Sementara kalau teman, ketergantungan. Maksudnya dia, anak-anak itu kayaknya bergantung dari kita, selalu berharap dengan kita. Kemudian pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anak itu biasa, contohnya keluar bajunya, dia itu dapat bagaimana dia? Maksudnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau dia tidak diawasi lagi, dia melakukan lagi. Berarti kita memang posisi ketika tidak kita kontrol, dia akan melanggar. Seperti itu. Kemudian kalau manajer menguatkan, nah, kamu berbuat salah. Iya bu, saya salah bu. Kan semua manusia itu pasti ada salahnya. Iya bu, saya minta maaf. Saya tidak butuh maaf, tapi saya ingin kamu mengubah karaktermu. Iya bu. Nah itu berarti anak-anak tidak usah takut, nak. Setiap orang pasti punya salah, tapi mudah-mudahan kesalahan yang kau buat itu bisa menjadi pembelajaran kamu, nak. Nah itu berarti menguatkan anak-anak. Kemudian kaitan dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya selalu menjadikan kita lawan. Kalau kita hukum itu anak-anak, di depannya kita tunduk, tapi di belakangnya kita tidak ditahu nih. Kemudian membuat orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia kualitas. Artinya begini, selalu dia iya bu, tapi kenyataannya tidak. Ya. Kemudian teman, nah ini biasa bagaimana kalau kita berteman dengan anak-anak itu kayak terbuka begitu, tetapi dia selalu bergantung dengan kita. Kemudian pemantau, murid meletakkan guru sesuai peraturan dan hukum dunia yang berkualitas. Maksudnya memang ketergantungan kepada aturan yang berlaku, selalu berharap dengan konsekuensi. Kemudian manajer, murid meletakkan dirinya, jadi bukan gurunya. Kalau manajer jadi dirinya sendiri, siswa sendiri meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kemudian terakhir murid berkata, kalau penghukum, biar saja, nanti juga dia marah-marah lagi. Itu biasa anak-anak yang bilang, biar saja dia marah-marah. Nah, ada biasa itu anak-anak mengucapkan kata-kata begitu. Kemudian kalau pembuat bersalah, ya bu maafkan saya, boleh bu, kesendamina bu. Nah, kemudian teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata seperti itu kak bu. Selama ini saya kan ibu baik sama saya, kenapa ibu seperti ini sekarang? Nah itu. Kemudian pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Biasanya kan kalau pemantau itu, coba ambil menyapu, bu, berapa meter bisa sapu ini kayak ini bu. Nah saya sudah melakukan ini bu. Bagaimana kok bu? Saya sudah membersihkan ini bu. Karena memang dia selalu dipantau saja. Maksudnya selalu diingatkan, kamu tidak membersihkan kelasmu, bu. Coba kita lihat bu, sudah bagus itu, sudah bersihkan itu bu. Karena memang dia selalu bergantung aturan, konsekuensi terus. Hanya dia melakukan karena orang lain, bukan dari dirinya. Ketika dia manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, sehingga ketika anak-anak membuat masalah atau kesalahan, dia sendiri yang menemukan dirinya, menemukan masalahnya, dia sendiri cari solusinya, dia sendiri yang meyakini apa yang dia inginkan nanti untuk lebih bagus lagi ke depan. Jadi siswa sendiri tetapi tidak luput dari pendidik, tetap mengarahkan, membimbing, mendidik, menuntun, tidak lepas dari kita sebagai guru. Itu. Nah, bisa kita lihat ini. Pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan. Kamu itu kalau menyapu tidak pernah benar. Nah, itu termasuk sebagai penghukum itu. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker
bintang hari ini atau mau mendapatkan hadiah hari ini. Itu pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi memang dia selalu arahkan ke siswa. Siswa yang menemukan, siswa yang mendapatkan solusinya, menemukan solusinya, siswa juga yang mendapatkan keyakinannya apa yang terbaik untuk dirinya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir kalau menyetor tugas. Kamu selalu terlambat. Kamu yang terakhir. Mengapa kamu seperti itu? Ah, ternyata itu kata-katanya orang yang suka menghukum. Ini. Nah, ada di sini tadi. Nih, supaya kita bisa mana perbedaan hukuman dan konsekuensi. Artinya kita ini sudah lakukan sebenarnya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Mudah-mudahan kita hindari di hukuman. Kalaupun ada konsekuensi, kembali ke aturan yang dilakukan itu sekolah. Kalau di kelas bukan. Ya, kalau di kelas. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, biasa fisik, biasa kita sentuh fisiknya, bahkan hatinya dia tersinggung untuk jangka waktu lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Sementara kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, dia tidak suka itu aturan, tidak suka itu kepatuhan. Kemudian anak menghargai disiplin kalau dia konsekuensi. Kalau hukuman memaksa, paksaan. Sementara kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan. Artinya ada tanggapan dari respon dari siswa. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Contoh, ini mudah-mudahan tidak terjadi di SMP 17. Ketika anak terlambat, kita suruh dia buka kaos kakinya, sepatunya, baru suruh keliling kelas, ke lapangan. Tapi ketika dia misalnya belajar olahraga, karena olahraga itu kan praktiknya memang mereka misalnya ada olahraga bulu tangkis atau olahraga voli, kan ada pemanasan. Ketika misalnya dia terlambat, gurunya memberi, nah satu kali keliling dulu lapangan pemanasan. Itu tidak menghukum itu, karena ada kaitannya dengan materi pembelajarannya. Tapi kalau kita misalnya guru bahasa Indonesia, lalu ketika anak kita terlambat, kita suruh buka kaos kakimu, buka sepatumu, keliling dulu itu kelas, itu kita penghukum itu. Terakhir ini Bapak Ibu, restitusi. Ini yang kita praktik. Sebentar saya ambil videonya yang saya lakukan kepada anak. Tapi memang membutuhkan waktu untuk berdialog, karena kita mau menggali apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri siswa. Nah, ternyata di segitiga restitusi itu ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, kalau misalnya menstabilkan identitas, setiap orang pasti atau pernah melakukan kesalahan. Itu contoh kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Maka nak, coba kamu jujur. Iya Bu, saya memang salah Bu. Berarti itu kita arahkan dia jujur dengan dirinya. Iya Bu, saya salah Bu. Berarti dia, kalau siswa mengatakan saya salah, berarti alhamdulillah. Kan ada biasa siswa sudah nyata-nyata keliru, itu yang mengakui. Nah, itu yang bahaya. Nah, dengan segitiga restitusi ini membantu siswa menemukan dirinya untuk lebih baik, untuk melakukan hal-hal positif. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lompat tadi. Iya Bu, saya buru-buru Bu. Nah, itu berarti ada alasannya. Kalau ditanya apa tadi alasan berkelan, nggak tahu Bu. Bu, dia salahkan saya Bu, dia pukul saya. Nah, tapi pasti ada, Bu, saya malu Bu. Tadi dia permalukan saya. Berarti ada alasannya. Berarti kira-kira nak, di kesepakatan kita ada yang kamu langgar kan? Iya Bu, mestinya saya hargai temanku. Nah dia sudah tahu dirinya Bu, saya salah Bu. Mestinya tadi itu saya tidak emosi Bu, tapi karena terlanjur nih Bu, saya emosi, akhirnya muncul saya tidak hargai dia Bu, langsung kalang kabut nih saya. Berarti, anak mengetahui kesalahannya, lalu dia temukan dirinya di mana letak kesalahannya, dan dia akan cari.
Terus apa jawabannya bagaimana? Bu, satu saya salah, saya sudah bilang memang nih. Nah, oke. Apakah kamu nanti mau memperbaiki? Iya Bu, saya tidak buru-buru nih. Yang penting saya sudah kerja gitu Bu. Iya, oke nih. Artinya anak sendiri yang berjanji sebenarnya, bukan dari kita. Nah ini yang maksudnya bukan teori, sekedar teori, tapi maksudnya saya inginkan itu anak memang tadi jujur. Kalau dia jujur maka kata Bu, sudah nih Bu, tapi salah. Ini tadi kejadian tadi malam 91 atas nama Irwansa. Bu, sudah nih tugasku tapi saya salah nonton. Apa kau nonton? Pidato presiden tahun 2021 Bu. Saya salah nonton Bu, tapi terlanjur bisa nonton. Terus bagaimana nih Bu? Nah, kamu dapat A karena kamu sudah mengerjakan, tapi kamu langgar petunjuk yang diberikan ibu guru karena petunjuknya menonton video pidato presiden yang ke-77 RI ya, RI ke-77. Tapi kamu pergi nonton 76. Tapi nanti masih bisa diperbaiki. Akhirnya tadi Bu, jadi saya bisa perbaiki Mina. Irwansyah, saya perbaiki Mina. Tapi ketika tadi saya bertanya, kata sapaan dalam pidatonya apa nak? Dia jawab, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Betul. Debu betul nih Bu, betul Mina. Tapi kamu kan tadi malam kita sepakat yang kamu nonton pidato presiden yang ke-76, sementara kita minta menonton pidato presiden yang ke-77. Sehingga tadi pas mau selesai di 791, Bu, boleh saya perbaiki Mina. Yang penting jawaban memang benar. Ternyata baik di pidato presiden yang ke-77 juga ada kata sapaan, ada salam, kata apa ya? Kata sapaan dan kata salam. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, itu yang diucapkan presiden. Sehingga benar jawabannya hanya objeknya, sasarannya berbeda. Sehingga saya katakan perbaiki. Artinya kita punya tujuan mulia. Anak-anak pertama jujur, bertanggung jawab. Jadi tampak di situ hasil kesepakatannya. Anak-anak kita tepat waktu, hanya kesian salah. Berarti kembali ke diri sendiri lagi. Artinya kita sebagai pendidik, berilah kesempatan kepada anak-anak kita, tuntunlah anak-anak kita, arahkanlah anak-anak kita. Karena memang tujuannya sebenarnya itu agar anak-anak punya kesempatan untuk sesuai dengan tujuan mulianya, dia akan menjadi berkah. Bagaimana? Insya Allah usahakan lebih baik. Bagaimana itu? Saya akan sopan, saya akan santun berbicara, saya tidak akan pernah kasar. Kata kuncinya adalah siswa yang menemukan masalahnya, siswa yang menemukan solusinya, siswa yang menemukan nilai-nilai apa nanti yang akan dia lakukan berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan. Oke. Nih. Kalau menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah hal itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik dengan mencari tahu siapa yang bersalah, siapa yang benar, siapa yang keliru. Tapi Ibu inginkan tertarik dengan menyelesaikan masalahmu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas, supaya anak-anak tahu di mana letak kesalahannya. Kemudian, setelah mengetahui dirinya, kembali memvalidasi kebutuhannya. Kamu bisa saja melakukan hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Maksudnya begini, misalnya dia diganggu sama temannya, misalnya disebut-sebut nama orang tuanya, tapi dia pergi mungkin melapor di BK, tapi karena tidak, misalnya kemudian dia sudah melapor tapi mengulang-ulang lagi, teman langsung tiba-tiba dia pukul kembali temannya. Ketika misalnya kita tanya, nah sebenarnya kamu sudah betul sudah melapor di BK, tapi karena temanmu masih melakukan, lalu kamu melakukan itu, kan kamu emosi. Nah nanti baginya itu temannya minta maaf, itu kan seperti itu. Ya berarti kita sudah tahu bahwa ia inginkan seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan coba sikap yang lain. Artinya anak-anak bagus itu sikapmu. Boleh kamu tambah lagi sikap lain? Nah, iya Bu, saya tidak mau lagi terlambat misalnya. Saya sudah menyapa.
hal baru akan memberi dan berbagi dengan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang memancarkan. Kelompok mandiri akan mempresentasikan tentang model pidato persuasif Chevrolet Suzuki. Soal pertama, apakah kamu sendiri tergugah? Kami membuat kesepakatan kelas untuk dipatuhi dan kelas ini nyaman dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan nilai-nilai kebaikan di dalam kelas ini. Kesepakatan kelas yang dibuat oleh warga kelas ini ternyata ada perubahan, yaitu lebih bertanggung jawab sehingga kelas ini tertib, bersih, dan aman. Dengan adanya kesepakatan kelas kami 92, kelas kami lebih jadi nyaman, aman, dan tentram. Kesepakatan
kesepakatan kelas yang kami buat di 92, kelas kami menjadi aman, tentram, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah, saya sangat setuju dengan kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa karena datangnya dari siswa dan dilakukan oleh siswa itu sendiri. Kesepakatan itu melahirkan keyakinan kelas yang akan membentuk karakter siswa, pembiasaan budaya positif di kelas seperti berdoa sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat. Kemudian sopan santun, menghargai sesama teman, ya, dan pembiasaan-pembiasaan ini akan menjadi profil pelajar Pancasila. Sebagai guru BK sangat setuju dengan program penerapan budaya positif ini. Karena kenapa? Saya rasa dengan cara kita melibatkan siswa dalam kelas itu bisa menumbuhkan budaya positif yang sangat baik kepada siswa. Misalkan kita sudah membuat kesepakatan bersama siswa dan kita melibatkan mereka, otomatis kan mereka tidak akan melanggar peraturan yang mereka buat atau kesepakatan yang mereka sepakati bersama teman-temannya. Nah, dengan cara seperti itu, dalam kelas itu kan masih kayak lingkungan kecil ya. Nah, jika di setiap kelas kita menerapkan itu, maka semua warga sekolah saya rasa itu akan menerapkan budaya positif yang sangat bagus. Siswa akan disiplin, siswa akan lebih taat, dan bertanggung jawab. Terkait kesepakatan kelas, saya sangat setuju karena dengan adanya kesepakatan kelas itu bisa menumbuhkan budaya positif di dalam lingkungan kelas. Dan apabila semua kelas di lingkungan sekolah ini melakukan atau membuat sebuah kesepakatan kelas, maka dengan otomatis itu akan menumbuhkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita. Ya, mungkin seperti itu. Kesepakatan yang harus dibangun di kelas, saya sangat mendukung karena saya anggap adalah suatu hal yang sangat baik, mengingat bahwa sebelum kegiatan pembelajaran atau apapun dilakukan, sebelum dilakukan itu perlu ada kesepakatan. Kesepakatan itu dibangun oleh siswa untuk kemudian dijalankan oleh siswa, sehingga apa yang telah disepakati bisa dilaksanakan bersama. Dan siswa bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka sepakati. Ya, jadi saya salut, saya sangat mendukung. Silahkan lanjutkan dan semoga akan menjadi budaya sekolah ke depan. Demikian apa yang saya sampaikan dan saya presentasikan di dalam aksi nyata budaya positif yang ada di SMP Negeri 17 Kendari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.